Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 7. Untuk materi masih sama tentang teks deskripsi. Namun untuk materi kali ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasan teks deskripsi. Namun hari ini kita akan membahas mengenai menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi. Menyajikan di sini yaitu kaitannya nanti dalam hal tertulis. Ya, jadi kita nanti belajar menulis teks deskripsi berdasarkan kesan, data, ataupun ya gagasan. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan kalimatul al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja tentang langkah-langkah menulis teks deskripsi. Langkah-langkah yang pertama, amati dan cari informasi objek. Artinya, ketika kita ingin menulis teks deskripsi, maka langkah yang pertama yaitu mengamati. Jadi kita harus benar-benar turun langsung ke lapangan. Kita melihat langsung, kita merasakan langsung, kita mendengar langsung. Kita juga bisa melihat atau mencari informasi objek tersebut dari misalnya dari berita ataupun dari orang lain yang sudah pernah misalnya kita ingin membuat teks deskripsi tentang Pulau Bali. Nah, kita boleh menanyakan atau mencari informasi tersebut kepada orang yang pernah ke Pulau Bali tersebut. Yang kedua, membuat kerangka informasi yang akan dideskripsikan. Jadi, yang kedua, setelah kita mengamati, kita membuat kerangka terlebih dahulu. Kita boleh bentuknya mind map ataupun poin-poin, ya silakan. Yang penting dibuat kerangka terlebih dahulu agar ketika dalam penulisan itu tidak buntu ataupun tidak mentok begitu. Sehingga kita ketika dalam penulisan itu buntu, maka kita mengacu lagi kembali ke kerangka yang sudah kita buat gitu. Jadi fungsi kerangka itu sebagai penunjang sebetulnya agar dalam penulisan entah itu deskripsi ataupun karya teks yang lainnya itu mempermudah dalam penulisan ataupun menuangkan gagasan. Yang ketiga, cari data berupa fakta. Nah, yang ketiga itu cari faktanya. Kita mengamati, kita mencari informasi itu ya harus berupa fakta. Nah, kita bertanya kepada orang lain itu juga bagian daripada fakta, karena yaitu tadi kembali orang yang ditanya itu harus orang yang sudah pernah berkunjung ke tempat tersebut. Jadi bukan orang yang belum pernah kemana-mana kita tanyain, pasti dia tidak tahu. Makanya cari data yang akurat, ya fakta dan tidak fiktif, tidak mengada-ngada. Dan yang keempat, menelaah data atau informasi yang diperoleh. Jadi data yang sudah kita kumpulkan, sudah kita dapatkan, kita telaah kembali. Kita pilih-pilih data mana yang sekiranya masuk dengan tujuan kita atau dengan teks kita, mana yang data sekiranya kurang mumpuni begitu atau kurang menunjang dalam penulisan teks deskripsi kita gitu. Kita kesampingkan. Tapi kalau misal ya benar-benar datanya itu sesuai dengan ya kemauan kita, maka kita masukkan. Nah, itu menelaah itu memilih-milih. Yang kelima, mengembangkan. Nah, data yang sudah kita peroleh, kita analisis, kita masukkan dalam bentuk kerangka mind map, kita kembangkan dalam bentuk paragraf yang utuh. Paragraf yang utuh itu yang seperti apa? Yang sesuai dengan strukturnya yang kemarin kita bahas. Ada deskripsi umum atau identifikasi umum, deskripsi bagian, dan yang terakhir simpulan atau manfaat atau deskripsi manfaat. Nah, itu harus utuh. Jadi strukturnya itu harus 3. Kalau misal minimal itu sebetulnya deskripsi umum dengan deskripsi bagian. Simpulan itu sifatnya tidak terikat. Jadi boleh ada, boleh tidak, opsional saja. Tapi
kesimpulan atau manfaat itu mewakili sebagai kesan penulis begitu. Jadi setidaknya atau himbauannya harus ada begitu. Jadi ketiga-tiganya itu harus ada deskripsi umum, deskripsi bagian, dan simpulan atau deskripsi manfaat. Nah, itu yang dikatakan sebagai paragraf deskripsi yang utuh seperti itu. Dan yang terakhir, setelah kita menulis paragraf itu dalam bentuk wacana sudah utuh, sudah dirasa lengkap, komplit, maka langkah yang terakhir yaitu menyunting atau mengedit. Nah, menyunting di sini yaitu memperbaiki, barangkali ada harusnya kapital yang ditulisnya kecil, atau tanda baca yang seharusnya tidak ada koma, di situ ada koma. Seharusnya ada titik, di situ tidak ada titik. Nah, itu memperbaiki. Atau ada kata-kata yang sekiranya harusnya kata baku, itu tidak menggunakan kata baku, maka diperbaiki seperti itu. Nah, itu langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi ada 6 poin. Nah, itu perlu diingat-ingat. Nah, itu pembahasan kita mengenai langkah-langkah menulis teks deskripsi. Nah, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjut, kalian bisa mengisi di kolom komentar atau lewat WA juga bisa. Tapi sertakan nama dan kelas. Nah, itu. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.